Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga yang melihat video ini dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang saya hormati, setiap manusia diciptakan unik dan akan berhasil dalam hidupnya apabila bisa memanfaatkan bakat yang ia miliki, sebagaimana yang tertulis pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 84. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Bakat menurut Gallup Organization adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang muncul berulang-ulang secara alami dan dapat diterapkan untuk produktivitas. Dari penelitian Gallup Organization terdapat 34 tema bakat yang berkaitan dengan kinerja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 bakat dari 30 bakat tema bakat yang ada, yaitu bakat communication, significance, dan woo. Seseorang yang memiliki bakat communication, ia adalah orang yang dengan mudah dan senang dapat menyatakan pemikirannya dan mudah dimengerti oleh banyak orang. Ia tampil sebagai pribadi yang senang berbicara dan bergaul, pandai berinteraksi secara verbal dengan orang lain, mudah dan spontan menyampaikan pesan tentang apa yang dipikirkan, dirasakan. Dia tampil juga sebagai pribadi yang bisa memilih kata-kata yang tepat, dengan intonasi yang tepat, serta cara-cara yang tepat, serta pada momentum yang tepat pula. Dia mudah memilih kata-kata yang tepat, menyusunnya dalam kalimat yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Dia menikmati pembicaraan yang panjang. Orang-orang yang berbakat ini membutuhkan adanya audiens untuk berkomunikasi. Agar komunikasi berjalan efektif, perlu ditentukan pesan yang hendak disampaikan dan siapa yang menjadi audiensnya. Jadi inti kekuatan daripada bakat ini adalah menyampaikan pesan. Perlu juga diantisipasi bahwa pembicaraan bisa menjadi lama, ngelantur, atau kurang efektif. Nah, untuk mengendalikannya maka perlu dibatasi baik dalam waktu maupun topik. Profesi sebagai pendidik atau edukator misalnya membutuhkan bakat ini, dan bila didukung dengan bakat developer, yaitu senang memajukan orang, dan bakat learner, senang belajar, maka orang yang berbakat ini akan bisa memainkan peran sebagai pendidik yang baik. Agar bisa lebih berkembang dengan bakat ini, beberapa hal bisa dilakukan, antara lain memperbanyak referensi sehingga bisa memperkaya wawasan, melatih keterampilan yang menunjang. Misalnya seorang membawa berita akan berbeda skillnya dengan yang menjadi pembawa acara. Sedangkan mereka yang berbakat communication yang terbatas, dia tidak akan menikmati perbincangan yang panjang, merasa tidak perlu banyak bicara, mengalami kesulitan dalam memilih kata yang tepat dan menyusun kalimat. Dan untuk mensiasatinya, ya mereka tidak perlu untuk berbicara lama, ya mereka perlu menyiapkan apa yang hendak disampaikan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai orang yang berbakat significance. Orang yang berbakat significance kuat, dia akan tampil sebagai pribadi yang senang kehadirannya disukai orang, senang jika dilihat dan disimak orang lain, ingin hidupnya penting, berpengaruh dan berimpact, selalu bersemangat untuk bisa tampil dan mendapatkan apresiasi orang lain, senang berinteraksi dengan orang yang penting dan urusan penting. Intinya, ia ingin hidup penting dan berpengaruh dan ingin mendapatkan apresiasi. Indikasi kepuasannya diukur daripada banyaknya audiens yang memberikan respon. Semakin besar audiensnya, makin puas dia, dan dia makin besar energi yang diperoleh daripada kehadiran audiensnya. Seseorang yang berbakat significance, pribadinya ingin pemikirannya, penampilannya, hidupnya, karyanya dikenal dan menjadi penting dan berpengaruh. Hal-hal yang perlu diantisipasi ialah kadang-kadang orang melihatnya ia sebagai orang yang pamer, mencari perhatian. Ya, profesi yang mempunyai bakat ini misalnya sebagai seller, dia bisa tampil untuk membuat produk menjadi lebih menarik dan disukai orang. Atau misalnya sebagai marketer yang ditunjang dengan bakat significance dan strategik, dia akan bisa menjadi marketer yang hebat.
Mereka yang bakat signifikansinya terbatas, dia tidak merasa nyaman bila menjadi pusat perhatian dengan jumlah audiens yang besar. Itu akan menguras tenaganya dan dia tidak mendapat energi yang cukup untuk bisa berada di depan audiens tersebut. Nah, komunikasinya jadi tidak mengalir. Untuk mengatasinya, orang yang berbakat ini bisa berbicara dengan jumlah audiens yang lebih terbatas, lebih selektif, atau dia lebih cenderung bekerja di balik layar atau indoor kegiatannya, atau dia menentukan fokusnya mengenai apa yang hendak disampaikan pada audiens yang terbatas. Pastikan tampil untuk tujuan yang bermanfaat dan gunakan alat bantu untuk mempermudah menyampaikan pesan. Nah, agar bakat significance dapat berkembang, dapat dilakukan beberapa hal, yaitu agar bakat ini diarahkan untuk ke aktivitas yang positif maupun yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentukan apa yang ingin dipopulerkan dan pilih cara yang paling pas untuk mempopulerkannya. Pastikan memiliki skill yang menunjang sehingga bakat seperti ini akan berkembang dengan baik. Nah, perbedaan dengan bakat yang sebelumnya, yaitu dengan bakat communication. Bakat communication membutuhkan audiens sebagai pendengar, sedangkan bakat significance membutuhkan audiens untuk menyanjungnya. Untuk yang ketiga, yaitu saya menjelaskan dengan mengenai orang yang memiliki bakat wu. Orang yang memiliki bakat wu yang kuat, dia akan tampil sebagai pribadi yang senang berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya, seperti bertemu, menyapa, atau terbuka, dan bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga orang lain bersedia terbuka dengannya. Dia akan sangat antusias berkenalan dengan orang-orang baru. Dia ingin selalu mudah diterima orang baru. Ya, inti kekuatan daripada orang yang berbakat wu adalah menciptakan hubungan baru. Perlu diantisipasi bahwa tidak semua orang yang baru ditemui bersedia menerima, tidak menyukai, merasa terganggu privasinya dengan kehadiran orang dengan bakat wu. Selain itu, perlu diantisipasi bahwa orang dengan wu cenderung melupakan orang yang sudah pernah ditemuinya. Terkadang membuat orang lama kecewa dan merasa terabaikan. Juga perlu diantisipasi, mereka itu tidak semua orang yang baru ditemuinya membawa kebaikan. Nah, bagi mereka yang punya bakat wu terbatas, mereka tidak akan nyaman bila berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. Suasana serasa asing. Dia butuh waktu agar bisa merasa nyaman. Situasinya tidak familiar. Nah, untuk mensiasatinya, cari hal-hal yang bisa dijadikan bahan untuk memulai pembicaraan, misalnya dengan topik-topik yang bersifat umum, seperti misalnya membahas cuaca atau pandemik dan sebagainya. Bisa juga menggunakan bakat lain untuk merubah kondisi yang tidak familiar itu menjadi sesuatu yang bisa dipahami bersama. Misalnya dengan bakat input maupun analytical. Seorang jurnalis misalnya bisa membutuhkan bakat ini, yang ditunjang dengan bakat input, yaitu senang mengumpulkan informasi dan barang, dan ditunjang dengan bakat adaptability, yaitu mudah menyesuaikan diri, maka dia akan menjadi jurnalis yang mudah mencari informasi kepada siapapun di berbagai tempat yang beragam. Nah, apabila bakat wu hendak dikembangkan, maka dapat dilakukan dengan cara memperjelas bakat wu ini untuk keperluan apa, bermanfaat untuk apa. Misalnya memberikan informasi yang bermanfaat kepada wisatawan. Nah, tentukannya lokasi, misalnya di Bali, jadi tentang objek wisata, budaya atau kuliner dan sebagainya. Dan juga pastikan memiliki wawasan dan skill yang menunjang sehingga bisa memudahkan pekerjaannya. Nah, perbedaannya dengan bakat significance, yaitu bakat significance mempengaruhi orang dengan cara ingin dihargai dan diperhatikan sehingga tampil mengesankan, sedangkan bakat wu mempengaruhi orang dengan ingin menghargai dan diterima sehingga tampil akrab. Perbedaannya dengan
bakat communication dengan bakat Bu, orang dengan bakat communication mempengaruhi orang dengan menyampaikan pesan yang komunikatif, sedangkan orang dengan bakat Bu mempengaruhi orang dengan menciptakan hubungan baru. Persamaannya pada ketiga bakat itu, yaitu bakat communication, significance dengan Bu, yaitu ketiganya adalah merupakan bakat di cluster influencing, yaitu bakat yang mempengaruhi orang karena secara alami ada dorongan, energi besar dan antusiasme yang tinggi dalam mengekspresikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.